selamat beribadah di rumah masing-masing. Sebelumnya mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Pertolongan kami datang daripada Allah pencipta langit dan bumi. Damai sejahtera yang melampaui akal budi ada di tengah-tengah kita selama kita beribadah. Haleluya. Amin. Kami persilakan kepada yang memimpin pujian. Shalom, puji nama Tuhan. Pada sore hari ini kita datang kepada Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Lebih dari
Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucapkan syukur untuk kesempatan ini. Tuhan, izinkan kami untuk mendengar firman-Mu. Kami sangat memerlukannya Tuhan. Sebab itu berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Mohon Allah Roh Kudus akan menolong kami semua, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dengan rasa syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan masih dari kitab Filipi, yang saya ambil pasal 4 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan ayat ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini pernyataan Rasul Paulus. Bukan hanya tentang kekurangan dan kelebihan di ayat sebelumnya tadi, tetapi dalam segala perkara, termasuk derita Paulus dalam pelayanannya, yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28. Demikian yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah oleh orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi dan dari pihak orang yang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan aku dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Demikian pernyataan Rasul Paulus. Dari dalam segala perkara, Paulus sanggup menanggungnya. Dan dia mempunyai pernyataan yang luar biasa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya harap pernyataan Rasul Paulus ini juga menjadi pernyataan iman kita dalam menghadapi segala perkara yang Tuhan izinkan. Mengapa Rasul Paulus memiliki keyakinan yang kuat bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan Yesus? 3 perkara yang sangat penting yang diyakini oleh Rasul Paulus. Perkara yang pertama tentang pencobaan. Rasul Paulus yakin sekali di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Di sana dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan kita alami, itu adalah pencobaan biasa. Jangan sampai mengatakan pencobaan ini luar biasa. Pencobaan biasa.
dan tidak melebihi kekuatan kita. Dan ingat, Allah memberi jalan keluar. Karena Dia Bapa yang baik, Dia menyertai kita sehingga ada jalan keluar. Peganglah firman Tuhan ini. Lalu yang kedua, mengapa Rasul Paulus mempunyai komitmen, mempunyai tekad bahwa di dalam segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia? Karena Allah memberi kekuatan. Saya ulangi. Karena Allah memberi kekuatan. Mari kita lihat 1 Petrus. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya dan yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu kehidupan yang penuh pengharapan, ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, ayat 5. Lihat ini, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Saya ulangi, orang percaya, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi segala perkara. Sehingga jangan pernah putus asa, jangan pernah mengeluh, tetap kita bersukacita dan Tuhan akan memberikan kekuatan dalam segala perkara yang harus kita tanggungnya. Allah kita adalah Allah Emmanuel. Yang ketiga, Rasul Paulus juga punya keyakinan bahwa segala perkara itu, seizin Tuhan. Mari kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah punya maksud baik demi kebaikan kita, orang-orang yang mengasihi Dia, dalam segala perkara yang Tuhan izinkan. Karena Allah tidak pernah berubah. Allah semesta alam dalam pengaturannya. Alam semesta ini dalam pengaturan Allah kita. Dalam sejarah manusia, itu dalam rancangannya. Kalau Tuhan punya rencana yang baik bagi kita, apapun yang terjadi, bersukacitalah. Dan tetap dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kiranya firman Tuhan ini menjadi milik kita dan pernyataan iman kita, dan meneguhkan kita untuk mengiring Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucapkan syukur untuk janji firman-Mu. Kami sangat yakin bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah kami menghadapi segala perkara yang Tuhan izinkan. Kami tetap berlaku setia. Kami tetap mengucap syukur dalam segala hal. Dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena itu yang Kau kehendaki.
Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan kiranya lepaskan dari masa pandemi ini. Tuhan akan memberkati para pemimpin kami, memberikan hikmat bijaksana kepada para pemimpin kami. Bahkan seluruh masyarakat Indonesia ini sangat mendukung kebijaksanaan pemimpin kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat ini dengan iman. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Allah memberkati saudara. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Terima kasih. Tuhan memberkatinya.